Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Saiful Bahri, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Daud Panggabean, NPM saya 1914373023. Program studi saya Teknik Komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer dan interkoneksi antar komponen. Oke, slide berikutnya. Di sini ada pengertian sistem, komponen, dan struktur komputer. Yang pertama, sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani Systema. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Yang kedua, struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar di bawah ini. Berikut gambar-gambar ini ada input device atau perangkat masukan, output device atau perangkat keluaran, I/O port, input output port, control bus, data bus, address bus, CPU CU plus ALU, Central Processing Unit, dan terakhir memori. Slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau brainware, perangkat lunak atau software, set instruksi atau instruction set, dan perangkat keras atau hardware. Berikut komponen-komponen komputer. Yang pertama, hardware atau perangkat keras memiliki beberapa, yaitu processing device, input device, output device, dan storage device. Yang kedua, software atau perangkat lunak memiliki beberapa software juga, yaitu operating system atau sistem operasi. Yang kedua, application program atau aplikasi. Dan yang ketiga, language program atau bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah brainware. Sering disebut orang-orang yang mengoperasikan komputer. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer tersebut. Oke. Di sini ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih. Dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya, yang disebut juga dengan instruksi set. Yang pertama, processing device atau CPU. CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan mengurus lajuan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemroses juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storage bagi yang melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Yang kedua, input device. Input device adalah
perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat-alatnya sebagai contoh berikut: keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy atau monitor, atau berupa suara. Sebagai contoh, alatnya adalah monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang storage device. Storage device, register CPU yang berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi. Maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Memori utama terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, internal storage. Internal storage adalah media penyimpanan yang terdapat di dalam komputer, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dapat diakses secara acak atau disebut dapat diisi, ditulis, diambil, atau diisi, dihapus isinya. ROM, Read Only Memory. Ini mempunyai sifat permanen, yang artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walau aliran listrik sudah dimatikan. Oke, yang kedua, external storage. External storage adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama. Contoh alatnya yaitu floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Software merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Sebagai berikut contoh-contoh software. Yang pertama, operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagian daemon untuk program komputer. Contoh alat sistem operasinya adalah sistem operasi Linux, Windows, dan Mac OS. Yang kedua, application program, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contoh alat-alatnya ialah Microsoft Office, CorelDRAW, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasinya. Yang ketiga, language program. Language program adalah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer memiliki bahasa sendiri, maka komputer tidak akan merespon selain menggunakan bahasa pemrograman, seperti Visual Basic, Turbo Pascal, Delphi, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa program lainnya. Oke, yang ketiga ada di sini brainware.
Brainware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Karena jika tidak ada orang yang mengoperasikannya, maka tidak akan dapat digunakan. Oke, selanjutnya next materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen pengertiannya adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan antar komponen dalam sistem komputer yang disebut bus. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Address bus, 2. Data bus, 3. Control bus. Di sini saya akan menjelaskan 3 macam bus tersebut. Yang pertama, address bus. Address bus adalah bus yang mengirimkan alamat lokasi memori atau port yang ingin ditulis atau dibaca. Jumlah lokasi memori yang dapat dialamati CPU ditentukan oleh jumlah jalur alamat. Jika CPU memiliki N jalur alamat, maka dapat secara langsung mengalamati 2N lokasi memori. Yang kedua, data bus. Data bus adalah bus data ini bidireksional, berarti dapat baca dan dikirim dari memori ke memori atau port. Bus data berhubungan dengan transfer atau pembacaan data dari memori ke memori dengan peralatan-peralatannya. Yang ketiga, control bus. Control bus adalah bus yang digunakan untuk CPU dengan dikirimi sinyal untuk memerintahkan memori atau port input output. Oke, itu dia. Di sini ada materi selanjutnya. Interkoneksi selanjutannya. Di sini ada gambar. Di sini ada tulisan CPU, ALU, registers and control, memory input and output atau IO. Dan di bawahnya ada data bus, address bus, dan control bus. Mereka saling transfer dan saling membuat jalur alamat. Dan di sebelahnya ada memory bus, node brick, short brick, ATA bus, dan AGP bus, frontside bus. Oke, di sini ada materinya. Yang pertama, contoh mekanisme pembacaan. Yang kedua, untuk membaca data suatu lokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Yang ketiga, sinyal memori read memerintahkan kepada perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca CPU. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Di sini ada mekanisme eksekusi. Di sini ada tombol start, fetch instruksi, eksekusi instruksi, halt, dan fetch cycle, execute cycle. Di sini ada pengertiannya. Yang pertama, proses satu instruksi disebut satu siklus instruksi atau instruction cycle. Yang kedua, tahap pemrosesan instruksi. Tahap pemrosesan instruksi terbagi dua, yaitu fetch, artinya prosesor membaca instruksi dari memori. Yang kedua, execute, artinya prosesor mengeksekusi instruksi tersebut. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang mode eksekusi instruksi. Yang pertama, prosesor. Prosesor mempunyai beragam mode eksekusi. Biasanya dikaitkan dengan program sistem operasi dan program pemakaian. Di sini ada beberapa modenya. Yang pertama, mode dengan kewenangan rendah, biasa disebut user mode, karena program pemakaian biasa dieksekusi dalam mode ini.
Yang kedua, mode kedua, mode dengan kewenangan tinggi disebut sistem mode, control mode, supervisor mode, atau kernel mode, karena biasanya rutin sistem atau kendali atau kernel dieksekusi dengan mode ini. Oke, sampai di sini materinya. Thank you sudah menonton video ini, dan jangan lupa di klik tombol like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa di klik loncengnya ya guys. Oke, thank you.